pagi. Selamat hari Minggu semuanya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bertemu lagi walaupun sekolah minggu online, tetapi kita boleh bersama-sama untuk memuji Tuhan pada siang hari ini. Nah, untuk mulai kebaktian kita pada pagi hari ini, kita mau angkat satu pujian Tuhan tak pernah janji. Ya, adik-adik, kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Untuk pagi hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan bertemu kembali Tuhan dalam sekolah minggu online ya Bapa. Kami ucap syukur padamu Tuhan, di mana kami percaya kepadamu Tuhan, itu ada kekuatan, ada Tuhan untuk kami dapat melalui hari-hari kami ya Bapa. Tolong sertai kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga sekolah minggu pada pagi ini dapat berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita boleh menyembah Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Oke, pakai tangan ya, pakai tangan kita, kaki kita mau bergoyang buat Tuhan. Biarpun gunung
tempatnya sempit, tetapi kita harus bergoyang ya adik-adik. Pasti di rumah tempatnya luas, adik harus memuji Tuhan bersama-sama ya, baik dengan orang tua maupun dengan saudara-saudaranya. Mari adik-adik kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Adik-adik ambil Alkitabnya, belajar untuk membaca firman Tuhan lewat Alkitab ya adik-adik ya. Oke adik-adik, sebelumnya kita mau mengangkat satu pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Bapa, kami kembali ke hadirat-Mu Bapa. Ini kami Bapa, anak-anak sekolah Minggu GPI Shalom Tuhan. Kami duduk diam Tuhan untuk kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, sehingga firman yang akan disampaikan oleh guru-guru kami Tuhan dapat tertanam di hati kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semua dalam kasih Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kita dapat berjumpa kembali. Mari bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Kita percaya Tuhan senantiasa memberkati kita semua pada saat ini, sepanjang minggu ini. Kasih Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Kita akan belajar firman Tuhan bersama pada saat ini. Kita akan belajar tentang Yusuf. Adik-adik tahu semua kan siapakah Yusuf itu? Ya, Yusuf adalah seorang anak yang senantiasa patuh kepada Tuhan. Dia senantiasa mengampuni orang yang berbuat jahat kepadanya. Dia adalah anak dari bapak Yakub dan ibunya bernama Rahel. Yusuf itu mempunyai 11 orang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan. Di rumahnya Yusuf menjadi anak kesayangan bapaknya pada waktu itu. Dimanapun Yusuf berada, ayahnya senantiasa mengasihi dia. Pada waktu itu, Bapak Yakub atau bapaknya Yusuf memberikan jubah yang sangat indah sekali kepada Yusuf pada waktu itu. Akan tetapi ketika Yusuf diberikan jubah itu, saudara-saudaranya menjadi iri kepadanya. Kenapa hanya Yusuf yang diberikan jubah yang sangat baik itu? Lama-kelamaan saudaranya menjadi sangat ingin berbuat jahat kepada Yusuf. Ya, dia menceranakan sesuatu yang jahat kepada Yusuf. Dan ketika itu, pada waktu saudara-saudaranya sedang mengembalakan kambing domba di Dotan, Yusuf ingin menyusul saudara-saudaranya untuk mengembalakan domba. Tetapi pada waktu itu, saudara-saudaranya menceranakan hal jahat kepada Yusuf pada waktu itu. Ketika itu, Yusuf akhirnya dibawa dan dimasukkan ke sumur yang kering. Setelah itu, saudara-saudaranya mengambil jubah Yusuf. Akhirnya dia mencelupkan di darah kambing. Agar apa adik-adik? Ketika itu, saudara-saudaranya mencelupkan jubah Yusuf ke dalam darah kambing.
agar ayahnya percaya kalau Yusuf sudah diterkam binatang buas ketika akan menyusul saudara-saudaranya yang membalakan domba. Agar ayahnya percaya kalau Yusuf sudah mati diterkam oleh binatang buas. Akan tetapi pada saat itu Yusuf akhirnya dijual kepada pedagang Median. Ketika pedagang Median, setelah itu pedagang Median menjual Yusuf kepada Potifar. Potifar adalah kepala pengawal Raja Firaun di Mesir. Ketika itu Yusuf menjadi budak dari Potifar. Dia bekerja di rumah Potifar. Dia sangat rajin sekali untuk senantiasa membantu Potifar dalam mengurusi rumahnya, senantiasa taat kepada Potifar. Melihat kerja Yusuf itu, Potifar sangat sayang kepada Yusuf. Dia senantiasa mengasihi Yusuf apapun. Dia senantiasa memberikan yang terbaik bagi si Yusuf itu. Nah, tapi pada saat itu istri Potifar dia merencanakan yang jahat kepada Yusuf. Suatu hari istri Potifar mengajak Yusuf berbuat jahat, tapi setelah itu Yusuf senantiasa menolaknya. Tidak hanya sekali, tetapi beberapa kali istri Potifar itu ingin berbuat jahat, tetapi Yusuf senantiasa menolaknya. Lama-kelamaan istri Potifar menjadi marah kepada Yusuf. Akhirnya Yusuf difitnah kalau Yusuf akan berbuat jahat kepada istri Potifar itu. Setelah itu istri Potifar dia mengatakan pada Potifar kalau Yusuf sudah berbuat jahat kepadaku. Mendengar itu semua, Potifar menjadi sangat marah kepada Yusuf. Setelah itu Potifar memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Ya. Apa yang terjadi adik-adik? Yusuf akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Dia dijebloskan tidak berbuat jahat, tapi dia difitnah adik-adik semua pada waktu itu. Ketika di dalam penjara, di situ dia bertemu dengan dua orang yang ada di dalam penjara itu. Yusuf bertemu dengan juru minum dan juru roti di kerajaan. Ya, pada waktu itu mereka semua di dalam penjara. Pada waktu itu juga mereka berdua ini, juru minum dan juru roti ini, dia bermimpi. Dia gelisah, tidak tahu arti mimpi itu. Ketika itu Yusuf dapat mengartikan apa yang sudah diimpikan mereka berdua itu, juru minum dan juru roti itu. Setelah beberapa waktu lamanya, kemudian apa yang terjadi di kerajaan Mesir yang dipimpin Raja Firaun. Raja Firaun bermimpi. Pada waktu itu dia bermimpi kalau ada 7 bulir gandum kurus memakan 7 bulir gandum gemuk. Raja Firaun sangat gelisah sekali bagaimana arti mimpi itu. Ya. Dia sangat bingung sekali apa yang sudah diimpikan itu. Kemudian juga Raja Firaun bermimpi di situ ada lembu. Di situ ada lembu 7 yang kurus dan 7 yang gemuk. Pada waktu itu juga lembu yang 7 kurus itu malah memakan 7 lembu yang gemuk. Semakin gelisah sekali dan Raja Firaun tidak tahu apa arti mimpi itu. Ketika itu pada suatu pagi hari Raja Firaun mengumpulkan semua seorang ahli yang ada di kerajaan Mesir. Tetapi mereka tidak dapat mengartikan apa yang dimimpikan Raja Firaun itu. Raja Firaun sangat gelisah sekali. Dan pada waktu itu juga, lalu datanglah juru minuman memberitahu ada seorang. Dia mengatakan pada Raja Firaun, ketika aku di penjara, ada seorang Ibrani di penjara yang dapat mengartikan mimpi. Nah, setelah itu, Raja Firaun menyuruh juru minum itu untuk memanggil Yusuf ke dalam kerajaan itu. Akhirnya Yusuf dipanggil dan Raja Firaun menceritakan apa yang sudah dimimpikan itu. Ketika Raja Firaun menceritakan itu semua, Yusuf mendengarkan dan Yusuf akhirnya dapat mengartikan mimpi yang terjadi yang sudah dialami Raja Firaun itu. Bagaimana Yusuf mengartikan mimpi itu, bagaimana setelah 7 tahun yang akan datang di kerajaan Mesir itu ada kelimpahan.
dan 7 tahun lagi pasti ada kelaparan. Dan setelah itu Raja Firaun berpikir bagaimana yang harus diperbuatnya. Akhirnya Yusuf berkata kepada Raja Firaun agar Raja Firaun mencari seorang yang bijaksana untuk menyediakan persediaan makan. Jadi pada waktu kelimpahan di Mesir itu, Raja Firaun diberitahukan kepada Yusuf agar menyimpan makanan-makanan sebanyak-banyaknya agar nanti 7 tahun yang akan datang dapat digunakan pada waktu makanan yang sedikit itu. Jadi persediaan makannya akan berlimpah ketika kekurangan atau mungkin kekeringan yang melanda Mesir. Mendengar itu semua, Raja Firaun sangat senang sekali kepada Yusuf, dan akhirnya Raja Firaun memilih Yusuf untuk menjadi penguasa seluruh tanah Mesir. Yusuf menjadi seorang kaya raya di tanah Mesir. Dan setelah yang terjadi yang sudah dimimpikan Raja Firaun, yaitu pada waktu itu 7 tahun yang akan terjadi kelaparan di mana-mana, tetapi di kerajaan Mesir berkelimpahan karena di kerajaan Mesir sudah menyiapkan semua makanan pada waktu kelimpahan di Mesir. Jadi dia tidak takut untuk pada waktu kekeringan atau kekurangan itu. Tapi daerah sekitar-sekitarnya yang tidak tahu itu dia kekurangan makanan. Pada waktu itu saudara-saudara Yusuf yang berada di Kanaan, dia mengetahui kalau di Mesir itu banyak sekali makanan yang tersedia. Akhirnya saudara-saudara Yusuf mendatangi di Mesir itu. Ketika di Mesir, dia ingin mencari makanan agar dia dapat bertahan hidup. Ketika itu dia bertemu dengan Yusuf. Ya, ketika dia bertemu dengan Yusuf, dia tidak tahu bahwa itu Yusuf. Tetapi Yusuf tahu bahwa yang datang itu adalah saudara-saudaranya. Apakah pada waktu itu Yusuf ingin balas dendam? Atau mungkin dia tidak akan balas dendam dengan tidak akan memberikan makanan? Atau mungkin yang lainnya, yaitu saudara-saudaranya mungkin akan dijebloskan penjara? Tetapi tidak. Tetapi Yusuf melihat saudara-saudaranya, dia malah meneteskan air mata, dia menangis, dia rindu sekali pada mereka. Akhirnya saudara-saudaranya dipeluknya semua dan dia diberikan makanan yang banyak sekali agar mereka tidak kekurangan. Tetapi mungkin kalau orang lain melihat ini semua, orang yang sudah disakiti, mungkin dia akan balas dendam, atau mungkin dia tidak akan menganggap lagi saudara-saudara yang sudah mencelakakan dia. Tetapi lain dengan Yusuf. Yusuf malah mengasihi mereka semua, malah dia menangis, memeluk mereka semua dan memberikan bahan makanan yang banyak sekali kepada saudara-saudaranya. Ya, akhirnya Yusuf menceritakan bagaimana dia sudah menjadi penguasa di Mesir, dan saudara-saudaranya dia meminta maaf kepada Yusuf yang sudah mencelakakan dia. Adik-adik semua, biarlah kita seperti Yusuf yang senantiasa mengasihi orang lain, meskipun orang-orang itu yang pernah berbuat jahat kepada kita semua. Meskipun sering mungkin kita mempunyai teman yang sering mengejek kita, sering menggodain kita, mencubit kita, atau memukul kita, tapi biarlah kita tidak akan membalas itu semua. Biar kita meminta maaf, biar dia memberikan maaf kepada mereka semua. Karena kita adalah anak Tuhan yang senantiasa memaafkan mereka. Ya, bila kita senantiasa memaafkan mereka semua, karena kita percaya kasih Yesus yang diberikan kita semua, kita senantiasa, kalau kita senantiasa mengasihi mereka semua, meskipun kita sudah dijahati, atau mungkin kita sudah sering diejek, atau mungkin sering dicubit, dipukul, tapi kita senantiasa mengasihi mereka. Kita harus memaafkan mereka semua, seperti Yusuf yang sudah saudara-saudaranya berbuat jahat kepada mereka, tetapi Yusuf malah mengasihi mereka semua. Ya, mari adik-adik, biarlah kita seperti Yusuf yang senantiasa mengasihi orang yang sudah berbuat jahat kepada kita semua.
Ayat hafalan pada saat ini adalah diambil dari kitab Matius 6 ayat 12 ya. Dan juga Mas Untung akan memberikan tugas kepada adik-adik semua untuk membuat kertas yang berbentuk hati ya. Adik-adik silakan untuk menghias, membuat kertas dan mengguntingnya dengan berbentuk hati. Silahkan, nanti warnanya sembarang. Nanti setelah itu di kertas itu adik-adik menulis dalam kitab Matius 6 ayat 12. Silahkan adik-adik menghias kertas itu. Setelah selesai, nanti adik-adik bisa menghafalkan dan Mas Untung minta tolong nanti adik-adik untuk divideokan dan setelah itu dikirim. Terima kasih. Puji nama Tuhan, bahwa firman Tuhan yang sudah kita dengar pada saat ini senantiasa menguatkan kita semua. Biarlah kita senantiasa mengampuni orang yang bersalah kepada kita semua. Amin. Mari kita akan berdoa. Segala puji dan syukur kami kepadamu Tuhan untuk segala berkat-berkat yang Allah sudah berikan pada kami semua. Engkau senantiasa memberkati kami semua. Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Senantiasa bila hidup kami senantiasa mengampuni ya Tuhan pada orang-orang yang sering bersalah pada kami Tuhan. Engkau senantiasa memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati anak-anak-Mu semua Tuhan. Kami serahkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu, hanya ke dalam anak-Mu tunggal Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana berkat dari firman Tuhan, luar biasa kan? Nah adik-adik, di dalam kehidupan kita harus selalu ingat akan ajaran-ajaran dari firman Tuhan. Nah adik-adik, selama adik-adik di rumah jangan lupa selalu cuci tangan dan selalu memakai masker. Dimanapun adik-adik pergi ya, harus selalu memakai masker, cuci tangan, hand sanitizer, apalah itu. Yang penting adik-adik harus menjaga kebersihan adik-adik dan menjaga tubuh adik-adik biar tidak mendapatkan serangan virus-virus yang berbahaya. Istilahnya seperti itu. Oke, kita mau menutup kebaktian kita pada siang hari ini. Kita mau berdoa bersama-sama, meminta perlindungan kepada Tuhan untuk selalu memberikan kesehatan buat keluarga kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Baik berkat kesehatan, kemurahan untuk kami dapat belajar. Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan jagai kami agar kami dapat selalu sehat dan kami dapat melakukan segala aktivitas kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setelah minggu pada pagi hari ini. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.